Di video kali ini gue kedatangan sebuah laptop yang pas banget nih buat anak sekolah zaman sekarang. Udah harganya cengli, bisa buat main game, bisa juga ngedit video sinematik ala Instagram. Jadi laptop apakah itu? Nanti akan kita bahas setelah bumper dulu. Selamat datang di channel media, kembali lagi dengan gue di sini, dan pada kesempatan kali ini gue bakalan ngebahas sebuah laptop dari ASUS, yaitu laptop ASUS TUF FX505DT. Seperti biasa, sebelum gue mulai bahasnya, gue mau ingetin lagi nih, buat kalian baru aja mampir di channel gue kali ini, gue mau ucapin selamat datang. Dan di channel ini biasanya gue sama teman-teman gue itu ngebahas tentang teknologi yang berkaitan produktivitas. Kayak contohnya ini, laptop ini dipakai edit tuh kayak gimana. Jadi buat kalian belum yakin, bisa aja cek video kita sebelumnya. Dan juga pastiin juga subscribe ke channel kita biar mendapatkan info menarik dari kita tiap minggunya. Nah, kita balik lagi ke laptopnya, dan kebetulan juga nih pas video ini tayang kayaknya sih tanggal 25 Juni, si ASUS juga baru aja ngerilis laptop yang satu ini. Dan mungkin buat kalian yang sering ngikutin perkembangan laptopnya si ASUS agak kebingungan nih, kenapa kayaknya sih baru aja dirilis nih laptop yang satu ini, tiba-tiba si ASUS ngerilis lagi laptop yang satu ini dengan seri yang sama. Dan pada peluncuran kali ini si ASUS itu bukan merilis ulang laptop yang satu ini, tapi mereka melebarkan jajaran TUF-nya dengan menggabungkan prosesor AMD dengan GPU Nvidia. Jadi kalau udah nggak sabar, kalian bisa aja ke toko-toko untuk pre-ordernya. Kenapa nih pas tadi sebelum bumper gue bilang laptop ini bisa buat main game sama ngedit video sinematik ala Instagram. Nah, langsung aja nih gue jelasin spesifikasinya. Nah, laptop ini sudah menggunakan prosesornya Ryzen 3550H, yang mana itu adalah gen kedua dari prosesor APU mobilenya AMD. Sudah menggunakan arsitektur Picasso, dan juga GPU bawahnya itu adalah Radeon Vega 8. Spek prosesor ini sudah memiliki core-nya 4, thread-nya 8, base clock-nya di 2,1 GHz dengan maksimum boost-nya di 3,7 GHz. Selanjutnya, GPU tambahan ini sudah menggunakan Nvidia GTX 1650, VRAM-nya 4GB, RAM-nya 8GB single channel, dan juga storage-nya ini sudah menggunakan HDD 1TB 5400 RPM. Gua rasa dari spek yang gue barusan jelasin, kalian bakal ngerasa sedikit bimbang kali ya. Soalnya ada beberapa spek yang gue rasa kentang, ya kan? Gue aja ngerasa. Nah, buat kalian yang bimbang tapi interest juga sama laptop ini, gue rasa kalian punya dua opsi nih. Pilih seri tertingginya yang speknya itu lumayan, atau upgrade sendiri laptop yang satu ini. Kalau buat upgrade laptop yang satu ini sih, opsi upgrade-nya sih udah lumayan. RAM-nya kalian bisa tambah sendiri jadi 16GB, ataupun kalian bisa upgrade up to sampai 32GB, jadi 16 gitu. Dan buat storage-nya juga udah lumayan, karena di sini ada slot 1 buat M.2 PCIe NVMe. Jadi kalian bisa tambahin lagi nih buat 256 atau 512 buat sistemnya, dan 1TB-nya itu kita gunain buat storage-nya aja. Ya, tapi kalau kalian kiri banget nih ya, tapi kiri-kiri punya 10 juta gitu, di ASUS TUF ini juga punya seri terendahnya, harganya itu start di bawah 10 jutaan. Nah, just to be clear aja nih ya, jadi gue nggak mau nyindir juga sama ASUS, tapi gue bisa prediksi harga di bawah 10 jutanya itu kayak gimana. Ya, gue rasa sih paling nggak bakalin di bawah 9 jutaan, paling 9,5 jutaan, ataupun 9.999.000 ya. Jadi kalian jangan taruh ekspektasi terlalu tinggi, nanti yang ada malah jatuh. Ya, seenggaknya sih ada pilihan aja lah. Dan juga spesifikasi juga masih menarik kok. Jadi nih selama gue ngetes sampai gue buat video reviewnya sih, gue belum tahu harganya itu berapa. Paling nanti setelah harganya muncul, gue bakalan taruh di kolom deskripsi, atau enggak pantengin aja IG-nya ST biar tahu harganya berapa. Ya, siapa tahu tebakan gue bener. Udah, mending kita geser dulu bahas begituannya. Sekarang kita bahas dari desainnya. Nah, untuk desain TUF FX505 ini yang gue notice kali ini mostly sama semua dari seri FX505 sebelumnya. Dari desain body, signaturnya, port-port, sampai ke keyboardnya. Jadi gue bakalan ulas sedikit aja nih buat nambahin durasi video kita. Warna yang gue dapat kali ini adalah silver dengan aksen ASUS emas. Sebelumnya itu gue pernah megang yang gunmetal, dan gue pribadi sih lebih demen sama warna yang silver.
Lebih cocok aja sama desain TUF yang kelekukannya itu bentuk X, jadi sedikit minimalis. Warnanya juga kadang suka shifting gitu. Kalau terang dia bakal jadi warna silver terang, kalau agak gelap kena bayangan jadi gunmetal gitu. Nah itu yang bikin gue suka. Kayak yang barusan gue bilang, port I/O-nya masih sama, yaitu semuanya itu di sisi kiri. Ada port power, RJ45, HDMI, 1 USB A 2.0, 2 USB 3.1 Gen 1, dan juga ada audio jack combo. Masih ada RJ45-nya cuy, jadi buat kalian masih klasik gitu, nggak mau bagi-bagi bandwidth, pakainya kabelan, masih ada nih laptop yang satu ini. Untuk ukurannya juga masih sama, ketebalannya masih 2,68 cm dan panjang lebarnya itu 36 cm x 26,2 cm. Ya kurang lebih sama kayak ROG Hero 2 lah. Dan durabilitasnya juga tetap sama kayak pendahulunya. Sudah bersandar mil LCD 810G yang mana sudah melalui beberapa tes kayak tes benturan, suhu ekstrim, kelembapan, tekanan, sama radiasi solar. Tapi, seperti tiap gue bahas laptop yang ada standar beginian, ya kalian jangan coba-coba sendiri, atau kalian akan merasakan akibatnya sendiri. Cuma agak sedikit gatel juga nih di bagian body keyboardnya, masih ada sedikit flex di bagian tengahnya, soalnya kerasa kalau kalian lagi ngetik-ngetik gitu. Tapi nggak masalah juga sih, soalnya di keyboardnya ini feel-nya udah pas banget. Key travelnya cuma 1,8 mm dengan teknologi overstroke, plus juga udah ada RGB yang bisa kita custom. Untuk layarnya sebenarnya udah standar laptop gaming aja. 15,6 inci, rasio 16:9 dengan resolusi optimal di 1080p, panel IPS anti glare, dan refresh rate-nya itu masih 60Hz. TUF FX505 seri yang DT itu layarnya udah 120Hz, jadi buat kalian yang penasaran langsung aja cek ke channel lain. Dan untuk overall buat desainnya sih, gue masih lebih suka sama desainnya ROG. Tapi dikarenakan gue baru megang yang warnanya silver ini, jadi gue rasa ini adalah opsional yang menarik nih buat pilihan laptop budget. Bergeser ke performanya, gue juga udah ngetes laptop ini beberapa hari, dan mungkin langsung aja gue simpulin di video ini. Dan perlu diperhatikan juga, gue ngetesnya itu pakai Windows 10 Home versi 1903 dan juga ruangannya itu ber-AC, dan pastinya update juga nih drivernya. Jadi mungkin kalau misalkan ada perbedaan dari pengetesannya, mungkin faktor kita berbeda. Atau mungkin kalau ada perbedaan dikit-dikit, yaelah ribet banget sih lu. Pertama, pengetesan umum gue gunain Cinebench R20 dan hasilnya cukup lumayan lah. Skornya itu berada di angka 1700-an. Ya gue sih masih kurang paham juga nih, skor begini tuh masih relevan atau enggak buat pakai sehari-hari. Jadi langsung aja nih gue pakai testing buat di workflow gue aja. Cinebench kan juga punya hubungan erat nih sama prosesor. Ya udah gue tes render aja nih di Premiere. Tapi sebelum itu di penggunaan Premiere secara general dulu lah. Di sini gue gunain project video Taiwan gue kemarin, file RAW-nya itu resolusi 4K, durasi total 7 menitan. Dan gak heran juga sih kalau misalkan lagi preview timelinenya itu bakalan gak real time. Walaupun udah gue set preview ke 1/8, tapi bukannya full lag ya, tapi masih jalan, cuma nggak real time aja. Ya maklum aja sih, cuma kalau buat ngedit video 1080p yang nggak ribet kayak buat editing video ala-ala sinematik kayak cuma sekedar grading ataupun transisi, ya masih aman lah. Cuma terlepas dari editingnya, untuk import videonya sih masih agak PR. Kenapa? Ya itu, karena masih pakai hard disk. Jadi buat kalian interest buat ngambil laptop ini, gua sangat menyarankan untuk upgrade SSD atau enggak nambah SSD NVMe biar masih kepake juga nih storage-nya. Kalian kan udah nonton videonya nih sampai sekarang nih. Gue mau out of topic bentar nih. Gue mau nanya saran sama kalian yang entusias sama editing video. Jadi SC itu perlu nggak sih buat suatu benchmark buat editing video di Premiere? Jadi kayak kita pakai terus-terusan buat ke benchmark suatu laptop, dan gua rasa sih kalian juga bisa pakai videonya buat ngetes di laptop kalian sendiri. Tinggal komen di bawah, kita diskusi di bawah ya. Kalau kamu diskusi ya silakan. Bergeser nih dari editing menuju ke pembahasan yang ditujukan untuk laptopnya, yaitu untuk gaming. Ya singkatnya sih buat laptop yang satu ini sih gua sangat menyarankan banget nih buat kalian lagi nyari laptop gaming yang harganya itu terbilang murah. Soalnya gue udah tes gamenya yang gue rasa bakal berat di laptop spek nanggung, hasilnya sih memuaskan. Gue tes di game PUBG sama game The Witcher 3, dua-duanya sih dapat spek defaultnya medium, resolusi 1080p, aman banget sih, masih playable. Kalian bisa lihat FPS-nya dan sejauh ini juga nggak ada FPS drop. Untuk persoalan thermal di laptop ini, ASUS TUF FX505 juga sudah menggunakan teknologi kipas yang udah digunain di laptop ASUS ROG lainnya, yaitu anti-dust. Teknologi yang diklaim untuk bisa menyaring debu-debu biar debunya nggak nyangkut di kipasnya. Dan untuk suaranya pun cukup manusiawi saat penggunaan maksimumnya.
Dan juga untuk suhunya, idle dan throttlingnya juga nggak terlalu panas. Mending selanjutnya kita bakalan bahas kesimpulannya aja nih. Nah, nggak perlu panjang lebar lagi nih. Laptop yang satu ini sih gue bisa rekomendasiin banget nih buat lo pada yang masih baru masuk ke dunia editing tapi masih suka main game. Kayak masih umur-umuran SMP atau SMA lah ya, gue bisa asumsi laptop ini pas banget nih buat jadi rekomendasi laptop yang lu cari. Kalian juga bisa pakai laptop ini nih buat ngerjain tugas kalian. Soalnya gue rasa sih pasti ada aja nih guru yang minta tugasnya tuh aneh-aneh. Kayak minta bikin drama-drama cringe atau enggak musik video yang cover-cover gitulah. Ya gue rasa pasti ada lah buat sekolah-sekolah zaman sekarang. Soalnya dulu gue juga pernah disuruh soal begituan. Cuma buat kalian baru aja beli laptop ini sih, gue saranin banget buat irit duit jajan kalian biar bisa upgrade ke SSD. Pasangnya juga gampang, tinggal install jadiin drive C. Terus atau kalau bingung ya tinggal bawa aja sih ke toko komputer biar maksimal nih laptopnya. Desainnya juga dengan norak, apalagi untuk warna silvernya sih gue rasa udah cukup oke. Ditambah juga udah standar military grade, ya nggak usah panik lagi lah kalau misalkan kepentok-pentok nih laptopnya. Dan untuk nilai yang gue bisa kasih buat laptop yang satu ini adalah 3,83 dari 5. Oke, mungkin itu aja review gue dari laptop gaming ASUS TUF FX505DT. Terima kasih udah dengerin opini gue, silahkan komentar di bawah kalau kalian menemukan hal-hal aneh di video kali ini. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel Media dan klik tombol lonceng biar jadi notif squad ST Media. Dan yang terpenting share terus teman-teman kalian biar tahu laptop gaming murah itu kalau dipakai ngedit tuh kayak gimana. Udah gitu aja, di sini ada gua Ali, di situ ada Nanda, di depan lagi bikin Indomie. Sampai jumpa di video selanjutnya.